Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ayat dari surah An-Nisa ayat ke-58. Begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di ayat yang ke-58 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, menyuruh kamu sekalian an tu'addul amanah, yaitu menyampaikan amanat ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, maka tetapkanlah hukum itu dengan cara yang adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bi, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, di ayat ini Pak, ini kita berbicara tentang amanah. Nah, berbicara tentang amanah itu enggak semua orang Pak paham tentang apa definisi daripada amanah. Dan karena enggak paham ini akhirnya apa? Akhirnya kita semua khianat terhadap amanah. Dan saya yakin kita semua juga mungkin belum paham tentang apa sih yang dimaksud dengan amanah. Nah, di dalam tafsir ini Pak, Syekh Syarawi mengatakan wa ma'nal amanah, dan adapun makna daripada amanah, huwa ma yakunu li ghairika indaka min huquqi wa anta aminun 'alaiha, yaitu amanah adalah segala hak orang lain yang ada padamu dan engkau dipercaya untuk menjaganya. In syi'ta fa'altaha, engkau bisa memilih untuk menunaikannya. Wa in syi'ta lam taf'alaha, atau engkau juga bisa memilih untuk tidak menunaikannya. Sekali lagi Pak, jadi amanah kalau kata Syekh Mutawalli Syarawi adalah segala hak orang lain yang ada padamu yang engkau dipercayakan, engkau bisa memilih untuk menunaikannya, dan engkau juga bisa memilih untuk mengkhianatinya. Itu amanah. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini Pak, misalnya kalau kita dititipkan amanah, ya kan, kepada si A misalnya. Nah, ini tanpa ada bukti tertulis, tanpa ada saksi, ini tuh belum dikatakan amanah. Karena apa? Masih ada saksi, masih ada bukti tertulis. Kalau misalnya kita diamanatkan sesuatu yang di situ nggak ada saksi, yang di situ nggak ada bukti tertulis,
Nah itu baru namanya amanah. Contoh kita ngutangin orang. Kita ngutangin orang enggak hitam di atas putih, enggak tertulis tuh. Dan ngutangin orang juga enggak ada saksi. Nah maka orang tersebut itu sesungguhnya sedang memikul amanah. Maksudnya apa? Dia boleh mengelak, gue gak punya utang sama lu. Apa lu buktinya kalau gue punya utang sama lu? Kan begitu. Apa saksi? Coba lu tunjukkan saksi atau bukti tertulis. Nah amanah itu kayak begitu Pak. Ketika kita dituntut menunaikan amanah yang di situ nggak ada saksi, yang di situ nggak ada bukti tertulis, itu baru namanya amanah. Nah kalau misalnya kita mengelak, berarti khianat namanya. Tapi kalau kita melaksanakan, ya kan, atau membayar utang misalnya, atau melaksanakan amanah, padahal kita boleh-boleh aja, kita nggak ngaku utang kita mengelak dari tanggung jawab. Kenapa? Karena nggak ada saksi, karena nggak ada bukti tertulis. Nah jadi amanah itu simpelnya begini Pak. Amanah itu Pak pondasi batin. Maksudnya kesetiaan hati kita pada tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Itu amanah itu. Jadi amanah ini sekali lagi pondasi batin, dalam arti kesetiaan hati kita di dalam menunaikan tanggung jawab. Walaupun sebenarnya nggak masalah kita mengkhianati karena nggak ada saksi, nggak ada bukti, begitu. Nah terus amanah dalam hal ini Pak, itu dalam hal ini diringkas menjadi beban syariat bagi penduduk langit dan bumi, karena amanah ini mencakup yang pertama, kalau kata Sesarawi, amanah tertinggi Pak, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang Bapak, kita nih sebagai manusia, ini kan diberikan amanah sama Allah, diberikan tubuh, diberikan hati, supaya kita mengimani Allah. Nah ini kan bebas. Bapak mau jadi orang kufur terserah, silakan. Atau Bapak malah memilih jadi orang beriman, silakan. Yang jelas ketika kita memilih menjadi manusia yang beriman kepada Allah, maka ketika itu kita menjalankan amanah tertinggi kita, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada juga manusia yang dia nggak melaksanakan amanah, dia mengimani selain Allah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Begitu, itu amanah tertinggi. Ada juga amanah yang berkaitan dengan sesama manusia, seperti tadi saya bilang, terkait utang piutang, terkait janji yang istilahnya kita bisa melaksanakan, kita bisa enggak, terserah, kan begitu. Atau juga amanah yang dibebankan pada diri sendiri untuk seluruh makhluk, gitu. Nah jadi Pak, amanah sejati itu ketika, kalau kata ini Sesarawi, ketika engkau menitipkan sesuatu pada orang yang mana hanya hati nurani yang menentukan. Jadi nggak ada hukum di situ menentukan, yang ada cuma hati nurani. Karena kalau mau hukum buktinya nggak ada, saksinya nggak ada, hukum nggak bisa mencolek atau menjamah kita. Tapi yang bisa menentukan apa ya, kesadaran kita, gitu Pak. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat lain di surah Al-Ahzab ayat 72, Inna aradul amanah ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada apa? Kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung. Fa'abaina yahmilnaha, akan tetapi apa? Mereka menolak memikul amanah tersebut. Nah jadi Pak, sebelum manusia ditawarkan amanah sama Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, Allah tawarin dulu amanah itu kepada apa? Kepada bumi, kepada gunung, kepada langit. Tapi langit itu apa? Fa'abaina an yahmilnaha. Langit, gunung semua menolak. Kenapa? Wa asfaqna minha, karena mereka takut atau khawatir berkhianat terhadap amanah tadi. Tetapi apa? Wa hamalahal insan, dan adapun manusia mau memikul beban amanah tadi. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu adalah termasuk orang yang zalim juga bodoh. Nah,
Jadi Pak, di ayat yang tadi kita bahas, kita kan mungkin bertanya, di ayat itu kan diterangkan tuh bahwa Allah menawarkan langit, bumi, gunung supaya memikul amanah, tapi mereka menolak. Tapi yang justru menerima adalah manusia. Nah, bagaimana Pak kita memahami bahwa manusia menerima amanah, padahal kita kayaknya nggak ngerasa diberi amanah? Kan begitu pertanyaan kita. Nah, yang perlu kita ketahui Pak, bahwa amanah itu Pak bukan pilihan setelah lahir, gitu. Tapi bagian daripada penciptaan Allah ketika menciptakan manusia. Nah jadi Pak, ketika Allah menciptakan kita dengan kita dikasih modal akal, dengan kita dikasih modal hati nurani, maka Pak, dengan modal ini otomatis kita ini dalam kontrak amanah tadi. Karena kita udah dikasih akal sama Allah, udah dikasih hati nurani sama Allah. Maka pemberian ini merupakan bentuk kontrak amanah kita terhadap Allah. Jadi bukan berarti kita nggak memilih, tapi karena memang Allah sudah menentukan manusia diberikan amanah. Buktinya apa? Kita diberikan kebebasan pada dalam memilih. Sementara langit, bumi, gunung itu nggak diberikan kebebasan Pak. Mereka hanya melaksanakan tugasnya. Contoh gunung cuma ditugaskan menjaga keseimbangan bumi. Ibarat kata gunung itu kan kalau kata ilmuwan paku bumi, yang menjadikan bumi ini seimbang, pergerakan nggak menjadikan banyak gempa misalnya kan. Itu kan karena dipaku yang namanya gunung. Gunung mah bagaimana kata Allah, kalau kata Allah meletus ya. Begitu. Begitu juga langit. Langit juga udah, dia berlaku sebagaimana yang Allah mau. Kalau Allah suruh turunin hujan, turunin hujan. Kalau Allah misalnya maunya panas, dibikin panas ya. Yang jelas langit, bumi dalam melaksanakan semuanya itu semua berdasarkan apa Pak? Keinginan Allah. Dia nggak memiliki pilihan. Karena orang yang nggak dikasih amanah itu nggak punya pilihan. Nah, tetapi kita manusia yang diberikan akal, yang diberikan amanah, kan kita dibebas tuh, disuruh pilih mau beriman apa enggak, mau sholat apa kagak, mau ngaji apa kagak, kan begitu, terserah. Kalau misalnya kita mau sholat berarti kita melaksanakan amanah, atau kalau kita meninggalkan sholat berarti kita khianat. Begitu juga mau ngaji apa enggak, mau menjadikan Al-Quran ini petunjuk hidup apa enggak, itu juga merupakan bagian daripada amanah. Dan hadirnya kita di sini Pak, ini kan dalam rangka mudah-mudahan dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah jadi Pak, karena apa Pak? Karena di alam semesta ini kan kita termasuk, kenapa kita dikasih amanah? Kita ini kan di alam semesta termasuk makhluk, ya kan, makhluk yang paling apa Pak? Paling tinggi derajatnya. Sekarang kita hitung-hitungan dari makhluk paling terendah derajatnya. Makhluk yang paling terendah kalau kata Sesarawi itu apa Pak? Benda mati atau jamad dalam bahasa Arab. Nah ini Pak, benda mati ini adalah makhluk terendah yang ada di dalam alam semesta. Kenapa Pak? Karena namanya makhluk terendah itu melayani makhluk-makhluk yang ada di atasnya. Seperti tanah, ini benda mati. Ini tanah melayani semua Pak, makhluk-makhluk yang ada derajat di atas dia. Seperti apa? Derajat yang selanjutnya, tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kan dilayani oleh tanah. Dia bisa tumbuh subur di atas tanah. Karena apa? Ya tanah makhluk terendah, dia melayani makhluk yang ada di atasnya, yaitu apa? Tumbuhan. Kan begitu. Nah terus di atas tumbuhan ada lagi makhluk yang lebih tinggi Pak, yang mana tumbuhan melayani dia. Apa Pak? Yang selanjutnya setelah tumbuhan yaitu hewan atau hayawan. Maka apa? Orang yang atau makhluk yang ada di atas tumbuhan itu akan dilayani. Seperti hewan makan dari mana? Seperti kambing, dari tumbuhan, kan begitu. Atau makanan-makanan dari tumbuhan kan banyak. Yang itu apa?
fungsinya melayani, seperti salah satunya hewan, kita manusia juga dilayani oleh tumbuhan. Dan bahkan kita di tanah dilayani oleh tanah. Ketika kita pengen ke satu tempat, ya kan, dengan mobil, itu kan kita dilayani oleh tanah. Begitu juga Pak, hewan. Ini kan makhluk tertinggi daripada apa? Daripada tumbuhan. Tetapi Pak, ada makhluk yang lebih tinggi dari hewan. Yaitu siapa? Kita manusia. Maka apa? Maka semua makhluk yang ada derajatnya di bawah kita itu semua Pak dalam keadaan melayani kita. Kayak hewan jadi tunggangan itu kan dalam arti apa? Dalam arti mereka melayani kita. Atau hewan jadi makanan itu kan juga dalam arti bahwa hewan itu melayani kita. Dan secara posisi Pak, kita udah makhluk paling tertinggi. Begitu, paling tertinggi. Cuman Pak, yang perlu kita pahami, ketika manusia tidak melaksanakan dia punya amanah dari Tuhan, maka yang ada apa Pak? Yang ada justru menjadikan manusia menjadi makhluk yang paling rendah. Dan bahkan di dalam satu ayat Allah mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang sesat, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Itu manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau namanya hewan, ya kan? Kalau namanya hewan biasanya dalam memenuhi kebutuhan biologis itu kan ya udah kawin walaupun sembarangan. Tapi kalau manusia kadang-kadang dia berzina, justru menjual diri, itu kan lebih parah dari hewan. Makanya nggak berlebihan ketika Allah katakan manusia ketika dia nggak menjalankan punya amanah, dia bisa jadi lebih sesat daripada hewan, begitu Pak. Nah juga Pak, yang namanya amanah ini Pak mencangkup semua hal Pak, gitu. Yang pertama itu terkait hak sesama manusia, gitu. Terkait hak sesama manusia, terkait ilmu, harta, tenaga, itu semuanya harusnya Pak, harus dipakai sesuai redonya Allah. Kayak misalnya sekarang saya ada ilmu, maka saya dalam rangka menjalankan amanah, saya sampaikan ilmu itu lagi ke bapak-bapak sekalian. Ini bentuk tanggung jawab amanah ilmu yang Allah kasih, saya sampaikan lagi. Begitu juga bapak hari ini mendapatkan ilmu dari apa yang saya sampaikan, maka secara otomatis bapak diberikan amanah, sampaikan lagi ke yang lain. Atau kalau dalam bahasa Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan bukti kalau misalnya orang-orang terdahulu menjalankan amanah, ya buktinya agama ini bisa sampai ke sekarang ke kita. Kita bisa mengenal Rasulullah, kita bisa mengenal ajaran yang disampaikan Rasulullah. Itu berkat apa Pak? Berkat ulama-ulama terdahulu menjalankan amanah ilmu yang dititipkan oleh orang-orang sebelumnya. Nah kita harus menjadi mata rantai yang melanjutkan amanah tadi terkait ilmu. Begitu Pak. Dan bahkan Pak, amanah juga termasuk sifat baik. Kayak misalnya sabarnya kita, keberanian kita, kecerdasan kita, itu juga merupakan amanah yang kita mesti pakai pada tempatnya. Kalau kita termasuk orang yang sabar, maka jadi orang yang sabar terhadap apa? Terhadap segala bentuk kejelekan. Kalau kita orang yang berani, jadi orang yang berani terhadap segala kemungkaran yang menghalangi. Jadi gunakan semua itu Pak, yang Allah udah kasih terkait sifat-sifat kita dalam rangka menjalankan amanah, begitu. Jadi amanahnya luas Pak, terkait tauhid. Itu kan amanah. Itu mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Atau kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma terkait hal ini Pak Sahadat, seperti yang selalu satu jam bilang, terkadang orang-orang zaman sekarang ini suka menimbulkan kesesatan gaya baru. Yaitu ketika syahadat itu bunyinya asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia nanya, emang lu udah melihat Allah? Kalau lu belum melihat Allah, maka lu belum bersyahadat. Kalau lu mau melihat Allah, kalau mau bersyahadat yang benar, ikut gua. Ada tuh ajaran model baru kayak gitu sekarang. Kan ini sebetulnya apa? Pembodohan.
Karena makna saksi di situ, bersaksi kalau satunya itu kan persaksian kita atas ketuhanan Allah, bukan Allahnya. Jadi nggak perlu ngelihat Allah. Yang kita perlu saksikan yaitu apa? Ketuhanan Allah. Benar nggak kita menuhankan Allah, bukan melihat Allahnya. Begitu juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu bukan berarti kita harus melihat Nabi Muhammad. Tapi benar nggak persaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Atau kita hanya menyaksikan bahwa Nabi Muhammad hanya manusia biasa yang nggak perlu didengerin omongannya? Begitu maksudnya. Bukan bersaksi ngelihat mata kepala sendiri. Dan ini banyak aliran-aliran yang mencoba menyelewengkan syahadat. Akhirnya apa Pak? Ujung-ujungnya duit. Ya kalau mau melihat Allah sini, privat sini, duitnya, ujung-ujungnya duit, udah ujung-ujungnya duit nyesatin orang. Ya, makanya jangan sampai harus hati-hati. Ini terkait amanah, terkait tauhid. Begitu juga terkait syariat, ibadah, muamalah seperti utang piutang, jual beli. Ketika kita jadi pedagang-pedagang jujur itu merupakan bentuk amanah. Kenapa Pak? Karena bisa aja kita nipu orang. Ya kan? Karena nggak ada yang bisa menghalangi kita untuk menipu, begitu. Atau juga bakat keahlian, kayak Bapak punya keahlian misalnya nukar, itu kan merupakan bentuk amanah, maka gunakan dengan hal-hal yang baik. Atau juga ilmu dan kedudukan, kayak jabatan kita sebagai RT kan, sebagai RW, sebagai presiden, wakil presiden atau apapun jabatan kita, ini juga merupakan bentuk amanah. Kenapa Pak? Karena kita bisa aja hianat sama rakyat kita, ya kan? Bisa. Tapi sekali lagi ini adalah terkait amanah, begitu. Nah, kenapa kok di dalam ayat tadi yang saya bahas itu kenapa manusia kok disebut apa zolim, bodoh, gitu kan? Nah jadi Pak, zolim karena manusia ini Pak sering mengkhianatin amanah. Dia nggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu yang harus diamanah dikhianati. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu bodoh. Sekarang kalau kita tanya amanah apa? Tidak tahu. Akhirnya bagaimana mau boro-boro amanah? Definisi amanah aja kita nggak tahu. Nah sekarang kan kita baru tahu nih bahwa namanya amanah itu tadi fondasi batin kita, yaitu di mana hati kita memiliki kesetiaan terhadap tanggung jawab. Kalau misalnya itu terkait jabatan, kita akan bertanggung jawab dengan jabatan kita. Hati kita harus memiliki tanggung jawab. Karena apa? Karena orang nggak bisa menuntut, karena nggak ada hukum luar yang bisa menghakimi kita kecuali hati kita sendiri, begitu Pak. Nah selanjutnya Pak, kisah mengenai turunnya ayat amanah, ayat ini Pak, atau asbabun nuzulnya. Jadi Pak dulu Fatu Makkah, ketika pembebasan kota Makkah, itu kan kunci Ka'bah Pak dipegang sama Utsman bin Tolhah. Itu dulu Utsman bin Tolhah ini Pak bukan orang Islam yang megang kunci Ka'bah dulu itu Pak. Akhirnya Pak Utsman bin Tolhah karena kondisi ketika itu Makkah udah ditaklukkan sama Rasulullah, maka akhirnya Pak Ali meminta kepada Utsman bin Tolhah kunci apa? Kunci Makkah. Kunci Ka'bah maksudnya, kunci Ka'bah. Nah ketika Ali bin Abi Thalib meminta kunci Ka'bah, akhirnya dibuka tuh Pak pintu Ka'bah dan Rasulullah SAW sholat di dalam Ka'bah, ya kan? Ketika kelar sholat, keluarkan tuh Rasulullah. Nah ketika itu kunci masih di tangan Ali. Maka ketika itu pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, itu minta kepada Ali, udah sini kuncinya gue aja yang megang. Kalau kata Abbas bin Abdul Muthalib, jadi Abbas bin Abdul Muthalib ini Pak pamannya Nabi, cuman seumuran sama Nabi, gitu. Diminta sama Abbas bin Abdul Muthalib. Nah cuman ketika Abbas bin Abdul Muthalib ini minta kepada Sayyidina Ali, maka apa? Maka Jibril Pak turun kepada Nabi Muhammad supaya apa? Supaya menyampaikan amanah penjagaan Ka'bah itu tetap kepada Utsman bin Tolhah,
dengan dikasih ke pamannya, tetap nyaring kepada Utsman bin Tolha, walaupun ketika itu Utsman bin Tolha masih kafir. Maka Rasulullah bilang, ambillah wahai Bani Tolha, kunci ini akan tetap bersama kalian sampai kiamat, dan tidak ada yang mengambil dari kalian kecuali orang-orang yang zalim. Akhirnya kunci Ka'bah itu dikembalikanlah kepada Utsman bin Tolha oleh Sayyidina Ali. Dan bahkan sampai sekarang Pak, yang megang kunci Ka'bah saat ini itu dari keturunan Bani Tolha. Dan ini merupakan bukti daripada kebenaran sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah akhirnya yang namanya Utsman bin Tolha, karena melihat Rasulullah akhlaknya sedemikian rupa, Islam itu tetap mempercayakan amanah walaupun ketika itu Utsman bin Tolha masih kafir. Akhirnya Utsman bin Tolha masuk Islam Pak. Begitu. Terkait apa? Terkait itu maka turunlah ayat ini, Fa'in aradal amanah. Begitu Pak. Dan juga ayat ini amanah ini kan masih ada hubungannya Pak sama keadilan. Jadi kalau amanah itu Pak, artinya Pak, Rasulullah kan ketika itu berlaku adil. Walaupun tetap Makkah itu dari kuasa Rasulullah, tetap Rasulullah berlaku adil. Enggak, kunci Ka'bah itu enggak diambil alih, tetap diserahkan kepada yang berhak, yaitu Utsman bin Tolha. Nah jadi Pak, ini kan ada hubungan antara amanah dengan adil. Jadi Pak, yang namanya amanah itu menunaikan kewajiban kita. Supaya apa? Mencegah perselisihan. Nah sementara keadilan menetapkan hak orang ketika terjadi perselisihan. Adil. Kan di situ terjadi perselisihan tuh, dimana Abbas bin Abdul Muthalib mengambil alih kunci. Nah terjadi perselisihan. Rasulullah ketika itu terjadi, maka apa? Rasulullah menghukumi dengan adil. Itu apa? Dengan menetapkan bahwa kunci Ka'bah itu diserahkan kepada Utsman bin Tolha sampai hari kiamat tuh, sampai sekarang tuh nggak pernah pindah itu kecuali kunci Ka'bah itu ke keluarga Bani Tolha. Begitu Pak. Nah terus juga wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Artinya Pak, di sini di ayat ini Allah memerintahkan supaya kita berlaku adil kepada siapa? Kepada siapa aja. Bahkan terhadap orang kafir sekalipun tetap kita diperintahkan untuk adil. Nah, terus juga Pak, terkait adil ini jangan dikira Pak, bahkan terhadap hal-hal yang sepele Islam memerintahkan kita untuk berlaku adil. Contohnya kisah Sayyidina Ali kepada anaknya. Jadi Sayyidina Ali Pak, ini punya anak Hasan atau cucunya Rasulullah, Hasan bin Ali. Nah jadi Pak, satu ketika Hasan bin Ali ini didatangin dua anak kecil Pak, yang mana dua anak kecil ini dia lagi ngegambar. Ya kan, sama-sama ngegambar lah, lukisan. Ya, ketika beliau ngegambar, datanglah kepada Sayyidina Hasan, yang dimana Sayyidina Hasan diminta supaya menilai, jadi juri atas lukisan dua bocah tadi. Nah ketika sebelum Sayyidina Hasan menilai lukisan bocah tadi atau menjadi juri, Sayyidina Ali pesan kepada Sayyidina Hasan, perhatikan baik-baik keputusanmu. Kalau kata Sayyidina Ali, ini termasuk hukum, dan Allah akan meminta pertanggungjawabanmu nanti di hari kiamat. Coba Pak, itu terkait apa? Sekedar jadi juri dua bocah. Sayyidina Ali sampai mesen begitu karena Sayyidina Hasan, bahwa itu akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati ketika menetapkan apa? Putusan, walaupun putusan itu terhadap bocah. Nah sekarang logikanya masuk akal juga Pak. Bapak ingat waktu Indonesia lawan mana tuh, yang wasit Bahrain? Iya. Nah itu ya kan kelihatan curangnya. Walaupun Pak itu terkait apa? Urusan dunia, urusan bola. Tapi kalau misalnya kita nggak amanah,
itu wasit. Akhirnya kan jadi fitnah, menyebar kemana-mana. Akhirnya Pak jadi gunjingan, jadi gibah, dosa di mana-mana. Gara-gara apa Pak? Gara-gara wasit nggak amanah, walaupun itu terkait masalah urusan dunia. Dan gak berlebihan kalau Sayyidina Ali sampai berkata begitu, kejadian. Walaupun terkait masalah bola, ujung-ujungnya gibah, dosa. Berapa banyak orang dosa gara-gara itu. Ya kan? Itu Pak. Dan juga itu tadi luasnya makna keadilan. Jadi terkait penilaian, kayak jadi juri 17 Agustusan, nah itu juga harus adil. Jangan sampai gak adil Pak. Itu terkait hal sepele ya. Karena terkait juri misalnya 17 Agustusan gak ada, bisa jadi omongan itu Pak. Dosa lagi menyebabkan. Kan begitu ujung-ujungnya. Walaupun terkait masalah dunia akan diminta pertanggungjawaban. Karena apa Pak? Karena efek itu tadi, efeknya jadi menimbulkan ghibah, orang kan dosa itu ujung-ujungnya. Maka wajar kalau kata Sayyidina Ali berpesan kepada anaknya, perhatikan baik-baik keputusanmu, ini termasuk hukum dan Allah akan memintamu bertanggung jawab di hari kiamat. Begitu Pak. Dan juga wala takul, dan janganlah kamu lil khainina khasima, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah, kamu membela orang yang khianat. Nah ini terkait itu surah An-Nisa. Jadi begini Pak, ada satu riwayat bahwa ada salah seorang sahabat Pak, dia itu nyolong barang. Nah terus barang itu Pak dimasukin ke sebuah karung apa sih namanya, karung tepung yang bocor. Lalu dia menitipkan barang colongan tadi Pak, sahabat tadi menitipkan barang colongan tadi ke orang Yahudi Pak. Nah sehingga ketika dicari namanya bekas tepung itu kan ada jejak tuh, dicari. Nah ternyata itu jejak tepung nyampainya ke rumah orang Yahudi. Akhirnya dituduh kan tuh orang Yahudi. Tapi orang Yahudi itu bilang bahwa yang nyolong bukan saya gitu. Yang nyolong itu apa?